Brand cuma bisa berhasil mempersuasi konsumen ketika brand owner-nya ngerti gimana konsumen berpikir gitu ya. Sayangnya konsumen itu manusia dan manusia itu dinamis. Jadi untuk ngerti konsumen aja nggak bisa cuma ngapal karena manusia pun punya tendensi untuk berubah. Ada satu bias konsumen yang berbahaya sekali untuk brand. Apakah itu? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Satu hal yang membuat saya jatuh cinta terhadap ilmu behavioral science dan bikin saya betah ngedalamin ini, bahkan udah belasan tahun ini ya, adalah fakta bahwa manusia itu dinamis. Kita selalu berubah seiring jalannya waktu. Sehingga kita butuh ngerti kenapa sih berubah, apa yang bikin berubah, dan harus gimana kita. Nah, dalam hal ini behavioral science itu mampu ngejelasin dengan baik. Perubahan cara pikir, selera, pilihan konsumen ini nggak boleh luput dari perhatian kita para marketer ya. Dan kalau kita nggak awas, maka brand yang tadinya punya performa yang baik-baik aja mendadak bisa oleng dan meredup perlahan gitu ya. Nah, hilangnya daya tarik brand nggak melulu disebabkan oleh perubahan konsumen semata, tapi nggak jarang perubahan tersebut juga dimanfaatin oleh brand pesaing. Nah, untuk lalu bisa menawarkan hal baru yang sejalan dengan perubahan itu ya. Lebih berbahaya lagi, nggak jarang perubahan pemikiran dan pilihan konsumen juga didorong oleh brand pesaing ya. Atau dengan kata lain bisa disebut bahwa pesainglah yang jadi biang kerok nih perubahan pilihan konsumen. Biar saya jelasin contoh-contoh nyatanya supaya diskusinya nggak ngawang-ngawang, tapi saya kasih contoh dari kehidupan sehari-hari dulu aja ya gitu. Misalnya gini. Ketika orang daerah pindah ke Jakarta, beberapa bulan awal biasanya ngeluh, aduh enakan di kampung, di sini saya buang waktu 3 jam lebih untuk macet-macetan di jalan setiap harinya. Dan oleh karena itu mereka selalu cari cara untuk menghindari macet. Entah pulang kantor lebih awal atau bahkan lebih malam. Tapi coba lihat lagi setelah lebih dari setahun. Ngeluhnya masih, tapi intensitasnya berkurang. Ini terjadi karena dia sudah beradaptasi dan akhirnya bisa nerima hal ini. Perubahan ini terjadi karena manusia adalah adaptation machine. Kita punya kemampuan untuk beradaptasi dan adaptasi itu membuat kita berubah. Contoh lain bagaimana kita beradaptasi dalam hidup sehari-hari. Minum obat sakit kepala. Awalnya 100 mg sembuh. Terus-terusan kita minum segitu, lama-lama harus minum 200 mg untuk bisa sembuh. Yang 100 sudah nggak mempan lagi. Dan terus-terusan begitu lama-lama naik terus gitu ya. Jadi itu juga salah satu bukti bahwa kita beradaptasi, tubuh kita. Yang ketiga, kita sedang bertugas keluar kota dan harus tinggal di hotel. Sampainya di kamar hotel, kita ngelihat, waduh hotelnya ternyata agak tua gitu, ada bau-bau lembab gitu ya. Buat orang yang jijian akan terasa, aduh nyiksa banget gitu ya. Tapi kita coba bertahan gitu ya, 1-2 jam, lama-kelamaan baunya tuh mulai nggak tercium atau mulai samar-samar. Apa baunya hilang? Enggak. Hidung kita yang beradaptasi. Biasanya baru sadar bahwa baunya sebenarnya nggak hilang setelah kita keluar kamar gitu, terus balik lagi. Misalnya untuk breakfast besok paginya gitu ya. Kita keluar dengan bau-bauan yang tidak sedap itu udah nggak tercium, oh udah hilang gitu ya. Tapi begitu selesai breakfast kita balik lagi masuk gitu, kok ada lagi baunya. Karena waktu kita keluar, hidung dan otak kita sudah waktu di dalam ya, hidung dan otak kita sudah beradaptasi dengan bau normal, tapi begitu kita keluar, terus habis itu mulai beradaptasi dengan situasi luar gitu, sehingga begitu balik, kok bau lagi karena ada pergerakan itu. Contoh lagi selanjutnya, silakan cari sebuah tembok yang berwarna hijau terang gitu ya. Berdirilah 1 meter di depan tembok itu sehingga kalau Anda ngelihat ke arah tembok, nggak ada yang lain yang terlihat selain tembok itu gitu ya. Terus kita lihat aja, tatap tembok itu selama 2-3 menit gitu ya. Setelah itu balik badan dan alihkan pandangan ke arah lain. Maka kita akan melihat dalam beberapa detik bahwa pandangan berubah menjadi seolah-olah ada warna magenta atau pinknya. Ini terjadi karena waktu kita ngelihat tembok hijau, pandangan kita jadi dominan hijau. Itu bikin otak dan mata itu menggeser titik netral ke arah magenta untuk mengurangi warna hijau yang terlalu pekat. Karena hijau dan magenta adalah 2 warna yang berseberangan. Kalau nggak percaya, kalau ada temannya yang punya Photoshop, minta buka image color balance, magenta dan green itu selalu berseberangan. Makanya untuk mengurangi kadar green selalu ngedorong ke arah magenta. Gitu. Jadi caranya mengurangi kadar hijau ya dengan begitu. Tapi kemudian ketika kita ngelihat ke arah lain setelah beberapa detik awal, biasanya jadi masih magenta gitu loh. Karena masih pakai setting yang lama, setting untuk ngurangin kadar hijau. Baru setelah itu mata dan otak mulai ngegeser ke posisi yang netral lagi. So, kenapa tubuh kita beradaptasi tanpa kita perintahkan? Karena tanpa kemampuan adaptasi, maka kita nggak akan survive. Bayangin orang yang pindah
orang daerah yang pindah ke Jakarta, kalau mereka nggak bisa beradaptasi, maka seumur hidup mereka akan tinggal di Jakarta dan terus-terusan misu-misu, duh hidup gini amat ya, waktu dia bisa di jalan berjam-jam dan kita stres gitu ya. Bayangin juga kamar hotel yang bau. Kalau otak tidak menggeser titik normal bau supaya bau itu seolah-olah hilang, maka kita akan terus kesal dan stres, nggak bisa tidur. Di hotel kok bau banget dan sebagainya. Maka tubuh kita beradaptasi supaya kita nggak kebauan dan nggak stres. Jadi adaptasi adalah mekanisme alami manusia untuk bisa survive supaya kita nggak stres. Tapi gimana dengan kasus obat sakit kepala yang naik dosisnya? Secara prinsip ini sama kayak gimana kita beradaptasi terhadap pleasure. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka otak akan dibanjiri dengan pleasure hormone. Tapi seiring kita semakin sering mendapatkan pleasure, maka tubuh kita pun mulai beradaptasi. Pleasure yang sama nggak bisa mencetuskan hormon pleasure yang sama. Akhirnya butuh pleasure yang lebih besar. Mekanisme itu pula yang bikin pecandu narkoba bisa overdosis. Dosis narkoba yang sama nggak lagi kasih pleasure yang sama, makanya nambah. Dan terus-terusan nambah sampai pada level di mana tubuh kita bisa mentolerirnya. Dan ini berlaku juga pada berbagai macam bentuk kecanduan. Kecanduan makanan manis, diabetes kan nggak terjadi dalam waktu semalam, tapi bertahun-tahun ketika asupan gula yang sama nggak lagi kasih pleasure yang sama sehingga kita nambah asupan gula. Naik terus-menerus sampai akhirnya jadi diabetes. Hal yang sama pun juga terjadi pada kecanduan rokok, minuman keras, seks, game, judi, apapun. Kadar yang sama nggak kasih pleasure yang sama seperti sedia kala, jadi kadarnya ditambah dan kita pun mulai berusaha memuaskan pleasure itu dengan dosis yang lebih tinggi lagi. Tapi lalu kemudian berulang. Nambah nggak cukup, sampai pada akhirnya tubuh nggak bisa handle. Nah, dampaknya kepada bisnis apa? Apa sih jeleknya ini? Yang pertama, promosi. Promosi adalah hal yang menyenangkan bagi siapapun. Banyak orang yang, bahkan orang kaya sekalipun, yang nggak butuh promo sekalipun, ya senang juga gitu. Dapat barang kualitas sama, harganya lebih murah. Ini dianggap pleasure oleh otak kita ya. Sayangnya, sama dengan berbagai macam kecanduan, promosi juga men-trigger pleasure hormone. Tapi siklusnya pun akan sama. Lama-lama besaran promosi yang sama jadi nggak spesial, nggak men-trigger pleasure hormone yang jumlahnya sama, maka promo harus lebih besar, naik lagi. Lalu habis itu kita mulai happy lagi, terus nanti lama-lama nggak happy lagi, mulai kebal lagi, maka dinaikin lagi. Terus-terusan gitu aja sampai pada satu titik brand nggak lagi bisa kasih promo lagi karena promo yang terakhir aja udah bikin kita rugi gitu kan, masa terus habis itu dikasih lagi gitu ya. Maka dari itu hati-hati dengan promosi. Yang kedua, brand presence dan activity. Brand presence pun sama, brand apapun yang pernah Anda idam-idamkan untuk dimiliki ya, begitu pada akhirnya Anda punya kemampuan untuk membelinya, maka akan kasih pleasure yang sama, yang menarik. Tapi sayangnya siklusnya pun sama, setelah beberapa lama kita memiliki brand tersebut, maka pleasure-nya nggak sehebat dulu. Orang yang beli BMW awalnya bangga, happy banget, pamer sana sini gitu ya, diomongin, dicuci gitu ya. Tapi lama-lama biasa aja. Maka dari itu brand owner harus selalu bisa meningkatkan pleasure-nya supaya ada pleasure tambahan yang bisa dikasih dan men-trigger pleasure hormon lagi tadi gitu. Makanya brand perlu bikin modifikasi, varian baru lah, tampilan baru lah, rasa baru, produk baru, konten baru, brand activation baru, dan apapun itu. Selain karena kita beradaptasi dengan standar lama, ada pesaing-pesaing juga atau pemain baru yang bisa aja tiba-tiba muncul dan kemudian menawarin sesuatu yang lebih bagus, sehingga pleasure kita pun yang sebenarnya tadinya masih bisa diterima gitu ya, mendadak jadi nggak kompetitif lagi. Jadi selain pleasure dari engagement dengan brand kita menurun, godaan dari brand lain juga bikin kita makin sulit dan butuh memberi kebaruan, memberi sesuatu yang lebih bisa men-trigger. Gimana dengan brand message? Apa lalu brand message perlu dirubah secara berkala? Di satu sisi ini bisa jadi pembenaran untuk gonta-ganti campaign gitu ya. Tapi bukankah brand katanya harus konsisten? Kalau message-nya gonta-ganti lalu gimana? Kita belajar dari Nike. Nike itu udah 30 tahun lebih ngomongin just do it. Dan masih baik-baik aja sampai sekarang. Betul. Bukan just do it-nya yang diganti. Tapi cara mengkomunikasikan just do it-nya yang dibuat berbeda sehingga ada hal yang sama yang tetap bisa dikenali konsumen, yaitu just do it-nya. Tapi cara penyampaian dan perspektif storytelling-nya yang dirubah, gitu ya. Begitu juga dengan marketing channel. Dulu influencer punya dampak signifikan terhadap performa brand, makanya lalu orang berbondong-bondong pakai influencer. Kalau influencer udah ngomong, sales naik. Tapi lalu influencer membanjir dan amat sangat cepat. Sehingga influence dari influencer nggak lagi bikin kita pengen beli. Selain karena kualitas influencernya turun, karena kuantitasnya membanjir gitu ya. Dan orang mulai juga jadi udah biasa-biasa aja gitu ya. Jadi makin nggak bisa dipercaya influencer. Sama juga dengan berbagai macam paid channel. Web banner tadinya jalan, lama-lama nggak jalan. Konsumen udah beradaptasi dengan secara otomatis mengabaikan web banner. Bahkan walaupun muncul di depan muka. Habis itu keluar pop-up banner, dibikin intrusif sehingga orang aware.
Tapi kini ya orang juga udah beradaptasi untuk mengabaikan pop-up banner secara bawah sadar. Hal yang sama terjadi dengan SMS. Tadinya SMS, lalu terus habis itu pelan-pelan turun, digantikan email. Email terus naik, terus habis itu turun. Sekarang WhatsApp. WhatsApp pun sekarang juga sudah mulai turun. Jadi orang beradaptasi, dan adaptasi itu yang membuat kita harus selalu up to date. So kesimpulannya apa? Manusia dikenal dengan ketidakkonsistenannya, termasuk ketidakkonsistenan terhadap brand dan berbagai trik marketing. Ini karena by design manusia adalah adaptation machine. Kita selalu beradaptasi untuk survive, untuk tidak terganggu dengan hal-hal sekitar kita yang tidak kita sukai. Bau-bauan yang mengganggu misalnya, kemacetan lalu lintas, pressure kantor, apapun itu. Dengan beradaptasi kita mengurangi dampak dari hal-hal yang mengganggu itu. Tapi di sisi lain manusia juga punya sifat tidak puas. Hal yang pernah memuaskan kita perlahan-lahan tidak lagi memberikan kepuasan yang sama, termasuk berbagai macam penawaran menarik dari brand. Kerennya brand, kita pengen lebih, dan ini terjadi sebagai dampak langsung dari kemampuan beradaptasi tadi. Pleasure nggak lagi sebegitu pleasurable, kita butuh lebih. Dan disitulah kita harus selalu bisa memunculkan daya tarik baru, terus meningkatkan level kepuasan bahkan sebelum konsumen mengeluh. Karena seringkali ketika konsumen udah keburu mengeluh, waktunya udah terlambat. Seringkali mereka udah terlanjur berselingkuh dengan dengan pesaing kita, dengan pemain lain gitu ya. Maka dari itu, jadi orang marketing nggak ada selesainya. Kita harus terus nge-push diri, karena balik lagi orang yang kita serve itu selalu beradaptasi, dan lama-lama selama kita nggak works lagi, maka kita harus cari cara baru sehingga kita tetap bisa kompetitif. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.